Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tentang perempuan menurut kami tidak akan cukup dibahas menggunakan 1000 referensi buku untuk dijustifikasi dan dijadikan bahan untuk diskusi. Jauh dari itu semua, perempuan tetap menjadi isu yang selalu aktual untuk dibahas dan dicermati. Perempuan yang didesain dari tulang rusuk laki-laki menurut beberapa hadis terkadang menjadi ajang untuk mengeksploitasi kaum perempuan. Bahwasanya kami para wanita merupakan strata di bawah laki-laki yang seharusnya hal itu tidak menjadi alasan untuk melanggar rambu-rambu lalu lintas dalam dogmatisasi agama. Dari pemahaman singkat di atas, bagaimana eksistensinya jika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin menurut kalian? Sebagian besar masyarakat, terlebih lagi di Indonesia yang memiliki ragam paradigma dan stereotip tentang wanita, agaknya sulit menaruh wanita menjadi figur seorang pemimpin. Karena wanita yang menjadi seorang pemimpin dianggap mendahului kodrat mereka kaum laki-laki, juga ditambah permasalahan gender lainnya. Diakui atau tidak, mendapat tempat atau tidak, namun dalam aktivitasnya kita lebih sering melihat laki-laki menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Persoalan kepemimpinan adalah soal yang penting dan strategis untuk dibahas karena menentukan sebuah figur keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan kami sangat senang diberikan amanah untuk bisa mengkaji hal ini dalam perspektif Al-Quran. Maka dalam hal ini, kami harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam yang tentunya didukung oleh fakta peradaban manusia dan kitab fikih. Dan terkait kepemimpinan Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan dan harus bertanggung jawab atas rakyat dan kesejahteraan bangsanya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, seorang wanita juga memimpin atas rumah dan anak-anaknya, seorang budak adalah pemimpin atas harta para tuan-tuannya dan bertanggung jawab atas hal itu. Maka dari itulah setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis itu, intinya menjelaskan tentang kewajiban manusia yang sama-sama memimpin atau minimal menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri. Bahkan Allah telah menyebut banyak sekali nama-nama perempuan yang mulia di Al-Quran atas segala jasanya. Pertama, Ratu Bilqis. Selain parasnya yang jelita, dia adalah seorang pemimpin bijaksana. Dia sukses memimpin rakyatnya sehingga mereka makmur dan sejahtera. Kedua, Aisyah binti Muzahim. Aisyah adalah seorang perempuan yang dipuji karena kemandirian dan ketegasan imannya dalam melawan Raja Zalim, Raja Fir'aun. Ketiga, Siti Maryam. Seorang perempuan terbaik sepanjang masa. Selain ketiga nama perempuan yang disebutkan di Al-Quran, ada pula perempuan mulia sebagai representasi perempuan yang berhasil memimpin. Pertama, ada Siti Khadijah yang mendermakan seluruh harta, tenaga, dan pikirannya untuk mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Siti Aisyah, perempuan cerdas yang mampu menghafal ribuan hadis dalam waktu singkat. Ketiga, Rita, perempuan yang membanting tulangnya untuk memberikan nafkah suami dan anak-anaknya. Dari sekian banyak cerita yang sudah diuraikan, maka seharusnya tidak ada alasan seorang perempuan menjadi sosok pemimpin, karena dalam Islam sejatinya landasan untuk menjadi seorang pemimpin merupakan kemaslahatan umat semata. Hak dan kewajiban yang diberikan Islam kepada laki-laki dan perempuan. Sebelum membahas permasalahan kepemimpinan, maka dapat diluruskan hal mendasar lainnya dan karenanya sangat penting. Sejauh mana Islam memberikan hak dan kewajiban kepada laki dan perempuan, bahwa Islam telah memberikan hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam kepada laki-laki. Demikian pula Islam telah memikulkan kewajiban kepada laki-laki dan perempuan, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk perempuan atau yang dikhususkan Islam untuk laki-laki berdasarkan dalil-dalil syar'i. Taqiyuddin An-Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, halaman 253. Kesimpulan ini bila dirinci mengandung 3 butir pemikiran. Pertama, bahwa Islam pada dasarnya memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Kedua, bahwa terdapat pengkhususan hak atau kewajiban kepada perempuan saja atau laki-laki saja. Ketiga, pengkhususan ini berdasarkan nas-nas syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pembahasan ini, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, masalah individu, perempuan dalam perannya sebagai pemimpin pemerintahan. Kedua, masalah sistem pemerintahan agar tidak terjadi kerancuan dan kesalahpahaman.
Kedua hal ini harus dipahami menjadi satu kesatuan dan bukan terpisah, sehingga jika dikatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin, bukan otomatis dipahami bahwa kalau laki-laki dibolehkan. Dalam sistem pemerintahan sekuler sekarang ini, baik laki-laki maupun perempuan adalah tidak dibenarkan menjadi pemimpin, sebab sistem pemerintahan dalam Islam adalah khalifah, bukan republik, kerajaan, atau sistem pemerintahan sekuler lainnya. Seluruh ulama sepakat bahwa wanita haram menduduki jabatan kekhalifahan. Jadi, masalah haramnya perempuan menjadi pemimpin negara bukanlah masalah khilafiyah. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, juz 1 halaman 270, menyatakan bahwa khalifah haruslah seorang laki-laki, dan mereka para fuqaha telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam atau khalifah. Namun, mereka berselisih tentang bolehnya wanita menjadi qadhi berdasarkan diterimanya kesaksian wanita dalam pengadilan. Argumentasi paling gamblang dan sharih tentang haramnya wanita menduduki tampuk kekuasaan adalah sabda Rasulullah SAW, yakni tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dalam tafsir surat An-Nisa ayat 32, Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Khasyashaf menyebutkan mengenai tafsir surat An-Nisa tersebut, yakni yakumunna alaihinna amirina nahinna kama yakumu ala wulatu ala arya, yang artinya kaum laki-laki berfungsi terhadap istri-istri mereka sebagai yang memerintah dan melarang. Seperti halnya pemimpin wali berfungsi seperti itu terhadap rakyatnya. Nah, bila ayat ini dimaksudkan sebagai petunjuk para lelaki atas kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga, maka dengan mafhum muwafaqah dalam urusan yang lebih besar, yakni urusan sebuah bangsa, lelaki tentu lebih wajib lagi menjadi seorang pemimpin. Haramnya kepemimpinan wanita merupakan bagian dari aturan Islam, dan itu memang benar adanya. Namun, jika dengan menggunakan sudut pandang hak asasi manusia dan demokrasi, tentu itu dianggap pelanggaran. Sebab demokrasi menetapkan ketentuan semacam hal tersebut, namun seorang mukmin sudah secara harfiah mengalami pedoman dari Al-Quran dan hadis tanpa mencampurinya dengan kepentingan apapun. Maka dari itu sangatlah sifat yang bijak. Seperti makna surat berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'di lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabatna was'alullahu min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati dengan apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pula ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dari apa yang telah kami paparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara perempuan menduduki tampuk kekuasaan bukan perkara khilafiyah dan tentu memerlukan kajian lebih dalam lagi. Dari itu pula, kami harap kalian dapat menerima argumentasi tanpa mencela satu antar pendapat dengan pendapat yang lain, karena antara perempuan dan laki-laki tentu memiliki kodratnya masing-masing yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu bisa menjadi sikap yang membangkang terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan juga jauh dari perbuatan kebajikan. Semoga dengan adanya ini dapat membuka lagi wawasan dan pengetahuan kalian mengenai perspektif pemimpin perempuan menurut Al-Quran dan selalu berjalan di dalam pedoman iman Islam.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.